Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita pada Allah atas inayahnya. Pada hari ini dapat kita berjumpa dalam kegiatan rutin SMP Jaya Bekasi, menyampaikan materi-materi yang berguna bagi kita semua. Baik untuk direnungkan maupun untuk diamalkan. Ada. Topik kita pada hari ini adalah 4 macam anak dalam Al-Quran yang diuraikan di berbagai tempat. Ada 75 ayat Al-Quran yang menyinggung tentang anak dalam Al-Quran. 40 diantaranya adalah menyinggung tentang anak sebagai hewan naftik, sebagai manusia. Sementara 30 lainnya adalah menyinggung tentang selain dari manusia. Kalau kita lihat 75 kata-kata itu berarti ada hal yang sangat penting bagi kita direnungkan. Mengapa banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan anak. Logikanya sederhana, karena kita adalah pernah jadi anak. Dan usia-usia kecil sampai usia remaja disebut dengan anak-anak. Setelah kita tua, setelah kita usia lanjut, kita jadi bapak atau jadi orang tua. Tapi juga sebagai anak dari orang tua kita yang telah tiada. Itu sebabnya Tuhan menguraikan, menjelaskan, memaparkan banyak ayat tentang anak. Di antara sekian banyak itu ada 4 tipe anak yang perlu kita kaji, yang perlu kita renungkan. 4 tipe itu berbeda-beda. Ada yang disebut dengan anak sebagai kebanggaan hidup, sebagai orang menjadi kesukaan, menjadi pujian, yang disebut dengan zina. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-banu wal-banun zinatul hayatid dunya, surah At-Tahud. Harta anak-anak sebagai hiasan hidup, sebagai hiasan bagi kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Mengapa tidak? Anak kita punya prestasi, orang tua yang bangga. Anak kita punya jabatan baru dilantik, kita bangga dengan itu. Anak kita punya harta banyak, kita bangga dengan itu. Anak kita ganteng atau cantik, kita bangga dengan itu. Anak kita menjadi orang ilmuwan, S1, S2, S3, profesor, yang punya tanda jasa hebat, penelitian yang bagus, kita bangga dengan itu. Saudara-saudara, kaum muslimin rahimakumullah. Kebanggaan itu selalu menjadi perasaan yang ada pada orang tua. Tapi pernahkah kita tahu, perlakuan anak yang kita banggakan itu sering tidak sama dengan keinginan kita bisa membuat hati kita luka. Salah satu contoh, ya, orang tua yang sudah tua, titip di panti jompo, biayanya dibayar, pelayanan yang bagus, makannya cukup, ibadahnya dibimbing, teman mandi dimandikan, kemudian disuapin ketika makan, luar biasa. Itu namanya anak yang zina, anak yang jadi kebanggaan. Dia juga bangga mengurus orang tuanya dengan cara yang mewah. Ada lagi anak yang orang tuanya suruh jalan-jalan, kasih biaya, kasih ongkos, tiket,
Bulan ini ke rumah anak yang tua di luar negeri, bulan besok ke kampung halaman, bulan berikutnya ke kota-kota, anak Anda 5 kali pindah. Itu kebanggaan seorang anak dan orang tuanya. Ada lagi yang lebih hebat lagi, ketika dia mau lebaran, orang tua tidak bisa jalan, dititipkan ke rumah sakit agar kesehatannya dirawat dengan baik, makannya diurus, tempat tidurnya, ruangannya, semuanya termasuk yang mewah. Dia pergi pulang kampung untuk berlebaran, kemudian jalan-jalan kemana-mana. Apakah ini yang keinginan orang tua? Hati orang tua bisa luka. Hati orang tua bisa merasakan satu hal yang luar biasa, tidak suka. Tetapi itu terjadi. Maka hiasan kebanggaan, itu ya kebanggaan anaknya dan kebanggaan orang tua yang tidak sama dengan keinginan hati rohani dan martabat sebagai orang tua. Yang kedua, disebut juga dalam Al-Quran adalah yang dikatakan fitnatun. Anak sebagai fitnah. Saudara-saudara kaum muslimin, pendengar yang berbahagia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Surat Al-Anfal ayat 8. Ketahuilah oleh kamu bahwa harta kamu dan anak kamu jadi fitnah. Dan sesungguhnya Allah memberikan balasan yang besar nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Fitnah biasanya adalah orang yang melontarkan berita bohong. Mencari keuntungan untuk pribadinya atau untuk mencelakakan orang yang difitnah. Berita-berita itu sengaja dibuat, memang sengaja dirancang, karena keuntungan sudah nampak di mata kepala dia. Tetapi kalau ditujukan pada orang tua, itu salah satu di antara yang luar biasa menyakitkan. Saudara-saudara, banyak terjadi di antara kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun kita lihat cerita. Orang tua difitnah, sudah berusaha dia membela anaknya melalui pendidikan, sudah berusaha dia membela melalui harta benda, tapi tetap hal itu tidak terasa. Justru kesalahan orang tua yang kecil dibesar-besarkan. Kesalahan yang besar bisa meledak, kemudian dihancurkan, dan nama orang tua diinjak-injak setelah dia meninggal. Yang ketiga, disebut dengan aduun, adalah anak menjadi musuh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Taghabun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Sadaqallahul azim. Hai orang beriman, sesungguhnya di antara suami istri kamu dan anak kamu itu musuh bagi kamu. Dan fahdharuhum, dan hindari itu. Kaum muslimin rahimakumullah, pernah kita mendengar seorang ibu dibunuh oleh anaknya. Kemudian mayatnya dibuang tempat yang sembarangan. Pernah kita dengar seorang bapak dicaci maki di depan orang tua, di depan orang lain, di depan masyarakat. Pernah kita dengar bahwa orang tua dihina. Pernah orang tua disalah-salahkan. Dia yang gagal, justru orang tua yang disalahkan. Inilah yang disebutkan adalah aduun, musuh. Musuh bagi orang tua. Anak sebagai orang yang diinginkan menjadi orang baik, justru menjadi musuh bagi orang tuanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Persoalannya terjadi pada diri kita dan pada diri anak. Memang keinginan dan kemauan yang berbeda. Orang tua yang melarang dia pacaran sudah lama, tidak boleh kawin. Justru orang tua yang disalah-salahkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kalau itu terus-menerus terjadi,
tidak bisa diselesaikan, maka orang tua dan anak jadi bermusuh, atau anak jadi aduun, jadi musuh bagi orang tua, maka dia akan menjadi sulit untuk diatasi. Jadi guru, dia akan menyalahkan orang tuanya yang bodoh. Jadi pimpinan, dia menyalahkan orang tuanya yang tidak mengerti. Menjadi orang yang sudah disiapkan, didorong untuk bekerja, tempat kerjaan yang bagus, justru dia kekayaan dan korupsi. Diberi modal besar, justru dia narkoba. Jadi berikan sesuatu yang baik, justru dia merampok. Inilah yang terjadi yang disebut dengan aduun, musuh bagi orang tua. Maka kaum muslimin rahimakumullah, anak Nabi Nuh salah satu contoh dalam Al-Quran Karim. Betapa begitu sungguh-sungguhnya Nabi Nuh mendidik anaknya. Dari kecil sampai besar. Kemudian setelah besar, dia melawan, menantang bapaknya. Bukan saja menantang bapaknya, tapi Tuhan pun ditantang oleh dia. Inilah diantara Quran yang menjelaskan kepada kita. Yang terakhir adalah anak yang disebut dengan qurratu a'yunin. Anak yang membawa kedamaian. Anak yang senang kita melihat. Anak yang suka tutur katanya yang indah. Anak yang punya sopan santun. Anak yang taat kepada orang tua. Ciri khasnya adalah Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Cirinya adalah anak yang selalu orang bertakwa menjadi panutannya. Bukan pinggir jalan jadi panutannya. Bukan ilmuwan si A si B jadi panutannya. Tapi orang yang bertakwa menjadi imam dan panutannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita kenal dengan Luqman. Al-Quran dalam surat Luqman dijelaskan bagaimana menciptakan, bagaimana menelurkan, bagaimana melahirkan seorang anak yang berta'ayun. Luqman mendidik anaknya mulai dari usia prasekolah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ditanamkan dalam jiwanya mencintai Allah, mencintai orang tua dan keluarga. Bukan mencintai mainan, bukan mencintai artis, bukan mencintai harta, bukan mencintai sesuatu game, mencintai sesuatu sehingga dia menangis untuk meminta. Tapi kita salah didik. Mestinya kita mendidik anak kita dari kecil bagaimana dia mencintai Allah dan Rasul serta keluarganya. Bisa dengan video, bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan nyanyi dan lagu, bisa juga bermacam-macam cara agar dia tertanam dalam jiwanya ketuhanan, cinta Rasul, dan cinta pada keluarga dan orang tua. Kita kenal lagi dengan Uwais Qarni dalam sebuah kisah yang singkat. Pernah Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah suamiku, nanti engkau masuk surga bersama siapa pertama kali? Bersama-sama dengan siapa nanti masuk sana?" Keinginan dari Siti Aisyah, bagaimana jawabannya agar dia jawab, "Dengan engkau ya istriku." Tapi Rasulullah tidak menjawab seperti itu. Yang bersama aku nanti masuk surga pertama kali adalah ada seorang laki-laki yang tinggal di kampung sana. Ditunjuk alamatnya yang jelas. Akhirnya Siti Aisyah dia kaget. Bukankah saya yang mengabdi pada suami saya? Tapi di samping bertanya pada diri sendiri, juga ingin tahu siapa si laki-laki itu. Dia langsung mencari data dan alamat dan bertemu. Dari tempat yang agak dekat dia mengintip rumah itu. Rumahnya tidak punya jendela. Ada seorang laki-laki hilir mudik. Entah apa yang diurus dia tidak tahu. Akhirnya diintip lebih dekat. Ternyata dia mengurus seorang orang tua yang tidak bisa lagi duduk. Orang tua yang sudah tua renta, seorang ibu. Laki-laki itu mengurus mandinya, mengurus bajunya, menyuapin makanannya, kemudian salaman, kemudian dia berangkat kerja. Sorenya begitu lagi, siang begitu lagi. Begitu hebatnya seorang laki-laki. Akhirnya Siti Aisyah bertanya lagi pulang ke rumah, bertanya pada suaminya, "Ya Rasulullah, siapakah laki-laki itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Itulah namanya Uwais Qarni." Seorang anak laki-laki yang mengabdi pada orang tua, yang tidak mengenal lelah, ikhlas, tulus, patuh dan taat. Itu ya, yang masuk surga bersama aku pertama kali nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak contoh lain. Ya Imam Syafi'i,
orang yang ditinggalkan bapaknya, hidup dalam keadaan yatim, kemudian dibesarkan oleh ibunya, bukan orang kaya, tapi orang miskin. Pada usia 8 tahun sudah hafal Quran. Kemudian pada abad kedua Hijrah, beliau hidup, bisa menciptakan satu ilmu usul fikih. Ilmu yang memang digunakan untuk mengistibat hukum, ayat dan hadis yang susah dipahami, dengan ilmu ini bisa dipahami. Dan ilmu ini dipakai seluruh dunia hari ini. Siapa orangnya? Adalah orang yang tipenya sama dengan waja'alna lil muttaqina imama. Laki-laki, ya dari kecil mengikut orang bertakwa sebagai pedoman hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Memang luar biasa untuk mendidik anak agar menjadi qurrata ayun tidak semudah membalik telapak tangan. Yang terpenting dan yang paling awal adalah memberikan contoh perbuatan kita di depan anak kita sendiri. Kita ingin jadi dia orang bertakwa, kita terlebih dahulu mencontohkan dengan perbuatan, dengan sikap dan perilaku kita. Kita ingin anak kita menjadi orang beriman, benar-benar beriman, kita depan anak kita tinggalkan tahil khurafat, tingkatkan iman dan akidah kita. Kita ingin anak kita beribadah dengan baik, kita ingin menjadi anak yang pintar, kita ingin menjadi anak yang berprestasi, kita yang mencontohkan pada anak kita. Kita dorong dengan bahasa yang santun, bahasa yang menggiurkan, bahasa yang memukau. Bukan dengan caci maki, dengan pukulan, dengan siksaan, dengan paksaan dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Luqman pada anaknya. Dan itu pula yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita dari berbagai hadis. Semoga bermanfaat. Anak kita menjadi anak berta'ayun, anak yang membawa kedamaian hidup kita, membawa kesenangan pada hidup kita, membawa pada keimanan kita yang baik, ibadah kita yang baik, dan kita menjadi orang-orang yang baik pula. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.